Jumpa lagi bersama Podcast 9. Tegakkan hukum dan berikan keadilan. Podcast 9 adalah sebuah podcast yang digagas oleh 9 alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang mengangkat, mendiskusikan, dan membahas, mencari solusi hal-hal yang terkait dengan hukum dan demokrasi yang dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab dengan narasumber yang kredibel dan tidak berimbang. Kali ini kita akan membahas mengenai klinik hukum terkait dengan apa yang sudah pernah saya sampaikan di kesempatan yang lalu. Kalau yang lalu kita berbicara mengenai kewajiban hukum CSR perusahaan, maka kali ini kita berbicara mengenai kunci keberhasilan CSR perusahaan. Kita tahu bahwa tidak mungkin satu program CSR perusahaan bisa berjalan kalau tidak ada kesungguhan dari perusahaan itu. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal yang ingin saya sharing untuk bisa berjalannya satu CSR di perusahaan. Pertama adalah bahwa perlu ada kebijakan umum dari top manajemen. Kebijakan umum ini menyangkut health, safety, security, environment, di mana di dalamnya sudah termasuk CSR. Ya, hal ini sangat penting supaya juga bisa diberikan arahan kepada staf-staf di lapangan. Karena kalau tidak ada satu kebijakan umum, maka staf atau karyawan di bidang CSR juga mereka bisa tidak optimal dan mereka bingung. Bahkan kalau mereka mengusulkan sesuatu nggak akan bisa jalan. Karena tidak ada kebijakan umum dari top manajemen. Yang kedua adalah mengenai struktur organisasi. Ya, bahwa CSR ini sering dianggap sebagai satu kerjaan sampingan. Tidak, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa CSR ini adalah satu kewajiban hukum. Sudah diatur dalam undang-undang, dalam PP, bahkan ada beberapa daerah mengatur di dalam perda. Ya, oleh karena itu struktur organisasinya harus jelas seperti juga struktur organisasi kegiatan lain di produksi dan di lain sebagainya. Sehingga mereka bisa menyusun program kerja dan target-target yang ingin dicapai. Kemudian yang ketiga, memang kelihatannya ini yang mungkin menjadi hal, ya, yaitu anggaran. Ya. Perusahaan selalu bilang anggaran kita lagi sulit, apalagi di tengah-tengah pandemi dan lain sebagainya. Saya hanya mau mengingatkan bahwa sesuai dengan PP nomor 47 tahun 2012 mengenai TJSL atau CSR perusahaan, itu disebutkan bahwa besaran nilai TJSL itu adalah hanya berdasarkan kepatutan dan kewajaran. Silakan dibaca di PP tersebut. Artinya ini satu kelonggaran. Ya, kita bisa mengatur berapa besar anggaran kita. Tapi yang penting harus betul-betul wajar dan patut. Kalau perusahaan besar ya CSR-nya mestinya besar. Perusahaan kecil ya CSR-nya mesti disesuaikan. Hasil produksinya bagus ya tentunya harus lebih baik. Ya, nah ini saya kira memang perlu top manajemen yang betul-betul mengatur ini semua. Ya. Kemudian yang keempat adalah mengenai data dan analisa. Kalau kita mau menjalankan satu TJSL atau CSR, kita harus tahu betul sasaran kita ini mau kemana. Ya, biasanya umumnya perusahaan-perusahaan itu di ring 1. Di ring 1 itu artinya komunitas yang ada di sekitar perusahaan. Ya, nah kita perlu tahu mereka. Ya, dan mereka itu kebutuhannya seperti apa. Ya, di desa ataupun kelurahan di tempat kita. Dan tentu prioritasnya apa. Jadi nggak mungkin juga semua harus dibantu oleh perusahaan. Jadi perusahaan bisa secara tahunan melakukan perencanaan dengan baik. Nah, kalau kita bicara CSR harus dilakukan setiap tahun, maka tentu ini yang harus dikomunikasikan juga dengan desa atau kelurahan setempat. Ya, sehingga mereka tahu, oh tidak mungkin tahun ini semuanya harus dibereskan. Nggak mungkin. Ya, oleh karena itu CSR harus terus berjalan. Ya tentunya ya sepanjang perusahaan ada ya CSR harus berjalan terus. Nggak bisa hanya ini, sehingga nanti masyarakat sudah tahu. Ya. Nah kemudian
program CSR. Terkadang juga perusahaan suka kebingungan ya. Saya mau melakukan apa ya? Ya. Sebetulnya secara guidance dapat kami sampaikan ya, bidang-bidang yang bisa kita sentuh untuk kegiatan CSR itu misalnya pendidikan. Ya, pendidikan itu ya terserah mau beasiswa sekolah, ya, perlengkapan sekolah, mau merenovasi sekolah, mau membuat perpustakaan dan lain sebagainya. Silakan aja sesuai kebutuhan dari desa. Kalau kita bicara yang kedua juga misalnya bidang ekonomi, ya. Bidang ekonomi itu misalnya kita membantu permodalan dari UMKM misalnya. Atau mungkin ada suatu usaha kecil di desa yang kita ingin bantu. Silakan, ya. Atau kita membina beberapa katakanlah kegiatan di bidang peternakan, perikanan dan lain sebagainya, ya. Bagaimana mendorong ekonomi dari masyarakat. Kemudian yang berikut adalah terkait dengan kesehatan misalnya. Ya, jadi kalau tadi pendidikan, ekonomi, ada kesehatan. Kesehatan sekarang kita lihat presiden atau wakil presiden juga bicara soal stunting ya. Dan ini sangat serius ya. Dan ini kita juga bisa berpartisipasi di sana. Ya, misalnya perusahaan mengeluarkan anggaran untuk 1 tahun berapa untuk nanti diberikan kepada pemerintah atau dinas kesehatan untuk bisa menjalankan program-program stunting ya. Kita tahu stunting lagi cukup ya. Habis itu mungkin bantuan kesehatan yang lainnya. Jadi bebas-bebas saja, nggak ada satu patokan yang harus kita lakukan apa. Semuanya bisa by feeling, bisa by data, bisa apa yang kita lihat. Dan ini perlu saya bantu, ya sudah kita bantu seperti itu. Dan kemudian juga tidak kalah pentingnya misalnya sarana dan prasarana ya. Kalau kita bicara kesehatan, misalnya air bersih, ya, di mana-mana kesulitan air bersih, kita bisa membuat sumur bor atau apa saja yang mungkin dilakukan, ya, sehingga ini betul-betul dirasakan manfaatnya. Nah, terkadang memang Bapak dan Ibu sekalian bahwa kalau kita bicara CSR, selalu kepikiran kita adalah charity, ya. Charity itu adalah ya seperti kita memberikan aja seperti itu, ya. Mau ada beasiswa ya kita berikan. Tapi jangan dilupakan juga bahwa CSR itu lebih baik juga kita programkan untuk yang kita sebutkan dengan sustainable development. Ya, pembangunan berkelanjutan ya. Artinya bahwa kita carikan kegiatan-kegiatan CSR yang bisa menunjang ekonomi masyarakat untuk waktu yang panjang. Ya, ada istilah jangan selalu dibelikan atau diberikan ikan, tapi kita berikan kail, ya. Nah, sehingga ini tidak terus masyarakat itu merasa tergantung dengan perusahaan, tapi perusahaan memberikan satu program di mana mereka bisa hidup ke depan, ya. Misalnya membangun bengkel, ya, untuk mereka, sehingga motor-motor di luar atau motor perusahaan bisa servis di bengkel itu misalnya, ya. Nah itu kan sesuatu yang artinya mungkin nggak terpikirkan gitu, ya. Atau misalnya untuk pengelolaan sampah misalnya, sampah di mana-mana banyak, ya, itu juga bisa menjadi uang, ya, untuk bisa sustainable. Nah ini saya kira beberapa hal, ya, yang bisa dipikirkan oleh perusahaan, ya. Tadi yang saya katakan di atas hal-hal yang harus dilakukan, kemudian programnya apa. Dan perusahaan juga bebas, kita dengar di radio, di televisi ada yang disebutin dengan Sustainable Development Goals, ya, atau SDGs. Ya, di sana macam-macam, ada juga memberantas kemiskinan, kemudian hal-hal yang lain, ya. Itu di sana banyak yang kita bisa lakukan. Jadi tidak usah terlalu jelimet, ya, program apa yang kita jalankan saja, yang penting kebijakan umumnya dan lain-lain yang saya sampaikan di atas tadi sudah ada. Saya kira mungkin ini sharing yang bisa kita berikan untuk bisa sebagai satu kunci keberhasilan dari kegiatan CSR, ya. Dan kita akan membahas di kesempatan yang akan datang dengan tema yang lain. Tegakkan hukum dan berikan keadilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.